Salam. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar sebuah berita yang cukup menyedihkan. Ketika banyak orang seakan-akan sudah tidak lagi peduli dengan orang lain. Seperti yang kemarin kita mendengar, ataupun juga beberapa hari yang lalu kita mendengar, ketika ada seseorang yang sudah meninggal dan diduga karena corona. Ketika ada pada prosesi penguburan, banyak orang menolaknya. Janganlah, ini nanti akan membawa bahaya bagi kita semua. Itu yang mungkin ada dalam pikiran mereka. Dan juga kita banyak mendengar bagaimana sekarang wilayah-wilayah tertentu, wilayah kecil, RT, RW, atau mungkin juga kelurahan, sengaja ditutup untuk menghindari, boleh dikatakan demikian, walaupun mungkin juga alasannya benar, orang lain untuk masuk. Entah itu sekedar lewat, atau mungkin juga karena mereka punya kepentingan. Bahkan kemudian juga ada satu hal yang cukup menarik, ketika ada banner yang terpampang di depan pintu masuk sebuah wilayah. Di situ dikatakan, ya mungkin kebiasaan kita juga sebenarnya ada beberapa orang yang terlibat di dalam masalah keuangan. Gitu. Ada di sana dikatakan tukang kredit, penagih hutang dilarang masuk karena kami membutuhkan ketenangan jiwa dan raga. Menarik juga memang sebenarnya ketika kita mencoba merenungkan itu, karena bagi banyak orang, ini wajar kan keadaannya seperti ini. Ini wajar keadaannya, yang memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi satu pertanyaan, satu perenungan yang kemudian ada dalam benak saya adalah, sudah separah itukah keadaan kita sekarang? Ketika kita melihat, ketika kita memperhatikan keadaan sekarang ini, sudah separah itukah ketakutan kita, sehingga kita lebih berpikir tentang diri kita sendiri daripada berpikir orang lain? Kita lebih berpikir tentang hak kita daripada kita berpikir haknya orang lain. Saya teringat dengan sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab, yang bercerita juga hal yang sama tentang ketakutan, yaitu ketika Tuhan Yesus di dalam cerita tentang angin ribut yang diredakan dalam 3 bacaan sebenarnya, Matius 8, 23 dan selanjutnya perikop itu, Markus 4, 35 dan selanjutnya, dan Lukas 8 ayat 22 dan selanjutnya. Di sini ceritakan tentang sebuah ketakutan yang sama yang dialami oleh para murid, yaitu ketika mereka menerima angin ribut. Di sana dikatakan bahwa ketika angin ribut menerpa mereka kemudian membangunkan Yesus. Dia bertanya, atau mungkin juga dia berprotes mungkin, ya, dengan perkataan, Tuhan tolonglah kami, tolonglah kami. Tidak tahukah engkau bahwa kami akan binasa? Saya merasakan bahwa hal yang sama terjadi di dalam kehidupan beberapa orang di antara kita. Kami akan binasa. Siapa sekarang yang harus menolong saya, menolong kami? Ya tentu saja kembali ketika mereka harus berkata bahwa kalau bukan kami. Mereka tidak lagi berpikir tentang ada orang lain. Aku mau mati. Aku mau mati. Aku takut dengan kematian itu. Tetapi anehnya ketika kita membaca di dalam Matius 8 itu, Tuhan Yesus tidak menghibur mereka. Malah Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Aneh memang,
ketika kita melihat pernyataan Tuhan Yesus ini. Dia memarahi para muridnya. Tetapi bagi saya pribadi itu bukan hal yang aneh, karena selama mereka hidup dengan Yesus, mereka percaya bahwa inilah Tuhan, inilah Mesias, inilah yang diutus oleh Allah. Tetapi ketika ketakutan itu muncul, di mana percaya mereka? Hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Apakah kita sudah merasa tenang sekarang? Kan Tuhan sudah bangkit. Atau kita masih merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam diri kita? Ingatlah apa yang hari ini dikatakan Tuhan selanjutnya ketika mereka dalam posisi ketakutan ini. Tuhan kemudian bangun. Lalu ia menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Dalam bacaan yang lain, ada perkataan Tuhan di sana. Diam dan tenanglah. Saya merenungkan bahwa pernyataan ini, perkataan ini, perintah ini sebenarnya bukan hanya untuk angin ribut itu. Walaupun memang secara langsung diarahkan kepada angin ribut itu, tetapi juga diarahkan kepada para murid-muridnya dan kita semua. Diam dan tenanglah. Ada aku. Itu yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit hari ini, dia juga memberikan penghiburan kepada Maria. Maria menangis. Maria takut, Maria khawatir. Tetapi Tuhan berkata, Maria. Dan Maria tahu itu Tuhan Yesus. Berubah suasananya. Dia dipenuhi dengan sukacita. Dia ingin memeluk Tuhan, dia ingin memegang Tuhan. Walaupun kemudian Tuhan berkata, belum waktunya bagimu. Kita pun hari ini dihibur oleh Tuhan sebenarnya. Kebangkitannya seharusnya membawa kesukacitaan bagi kita, ketenangan bagi kita, penghiburan bagi kita. Takut itu normal, tapi jangan biarkan takut menguasai kita sehingga kita kehilangan pengharapan. Ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu, dia memperlihatkan ada pengharapan di depan. Lihatlah di depan itu ada pengharapan yang baik. Sama halnya dengan kita. Kebangkitan Tuhan memberi pengharapan. Diam dan tenanglah supaya kita bisa melihat pengharapan itu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Paskah hari ini mungkin terasa berbeda dengan Paskah-Paskah yang lalu. Ketika kami bisa bersuka cita, kami bisa merayakannya. Hari ini Tuhan, keadaannya berbeda. Tetapi kami hari ini rindu untuk bisa merasakan sukacita itu. Walaupun dunia Tuhan di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih karena hari ini Tuhan, kami Engkau berikan kesempatan untuk sekali lagi, walaupun dalam suasana yang berbeda, untuk merayakan Paskah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap aman. Salam.